wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube TKCI Banjarbaru, insya Allah. Nah, jadi ini perdana kita bakalan bikin podcast tentang ya seputar TKCI lah, bro. Nah, jadi buat kalian yang belum kenal apa itu TKCI, kita bisa ngebahas di segmen ngobras ini, ngobrol santai. Hari ini kita langsung saja bicara dengan pendiri 001 TKCI Banjarbaru. Wah, dengan Om Adi. Oke, selamat malam, bro. Selamat malam, Om. Perkenalan dulu, Om. Nama, Om. Oke. Biar yang lain Terima tahu. kasih, Om Bro Adi Chan, selaku host kita malam ini. Perkenalkan, nama saya Adi Bento, selaku pendiri TKCI Banjarbaru, domisili Banjarbaru. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu pendiri TKCI Banjarbaru, bro. Setelah berapa lama, Om, kita prospek? Sejak 2018. Jadi sudah cukup lama jadi prospek TKCI. Nah, sebelum lanjut, daripada teman bingung apa itu TKCI, langsung saja kita ngomong ke pendirinya ya. Gimana, Om? Apa sih TKCI itu, Om? TKCI, kalau di singkat katanya tuh Toyota Kijang Club Indonesia. Toyota Kijang Club Indonesia. Jadi mobil ini khusus Kijang semua apa gimana, Om? Kalau di TKCI ini untuk dominan tuh Kijang. Cuman kita tidak bisa memilih karena Kijang tuh variannya banyak. Terus kita juga ada beberapa untuk mobil-mobil yang universal di luar brand Kijang itu bisa bergabung di komunitas ini. Berarti TKCI ini nggak mulu-mulu mobilnya harus Kijang berarti, Om, ya? Nggak harus Kijang. Berarti yang penting punya mobil apa atau gimana? Misalkan nih, saya ini suka Kijang tapi nggak punya mobil nih, kira-kira bisa ikut gabung nggak, Om? Namanya juga komunitas mobil, ya kan? Otomatis member yang akan bergabung harus punya mobil duluan. Yang penting punya mobil, Om, ya? Yang penting punya mobil, brand Toyota Kijang. Dari varian tahun 77 dengan sampai terakhir. Mobil Omnya sendiri, mobil apa, Om? Kalau saya saat ini pakai LGX tahun 2002. LGX 2002. Warna apa, Om? Warna hitam. Warna hitam. Dari awal pertama kenal sama beliau, dia mobilnya nggak pernah ganti kan, Om, ya? Tetap Belum Kijang pernah ganti. langsung, ya? Belum pernah ganti. Mantap, cinta Kijang. Dulu Kijangnya ada foto-fotonya nggak, Om? Nanti boleh nanti kita share. Oh, boleh nanti. Mohon maaf, Kijangnya cuma standar, jadi kita nggak bisa publish. Malu sama kawan-kawan yang sudah upgrade. Wah, enggak lah. Kan beliau ini, bro, dia modifikasinya juga sempat standar, terus coba Alto, Ya, terus dialtoin. balik lagi. Nah, itulah. Jadi TKCI itu Toyota Kijang Club Indonesia dan mobilnya bisa apa aja, Om, ya? Ya, Yang boleh. penting suka Kijang, bro. Dan punya unit mobil untuk gabung di komunitas TKCI ini. Terus kopdar itu apa sih, Om? Arti kopdar untuk sebuah komunitas itu? Kopdar, mengacu pada kata kopdar ya. Kalau kopdar tuh menurut saya sih, kalau kita kembali lagi ke kalimat kopdar. Kopdar itulah kopi darat. Artinya dari sini bertemu, di mana kita sudah bergabung di salah satu komunitas itu bisa berkumpul, bercengkrama, tukar pikiran dengan waktu yang sudah ditentukan, kayak di komunitas lain. Misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali itu kopdar. Garis besarnya adalah kopdar itu bertemu, bertatap muka secara langsung dengan kawan-kawan yang satu komunitas. Oke. Nah, jadi untuk kopdar itu kalau di TKCI Banjarbaru ini setiap apa itu, Om? Kegiatan Kalau di kopdarnya? TKCI Banjarbaru sendiri itu agenda kopdar itu kita tentukan seminggu sekali, tepatnya di malam Sabtu atau Jumat malam itu yang sudah berjalan sejak 2018 sampai dengan sekarang. Oke. Jadi kopdar itu buat bercengkrama bareng teman-teman setelah 1 minggu bekerja, bro. Iya kan, Om, ya? Betul. Ada batasan nggak sih, Om? Kalau misalkan harus kopdar terus kah atau gimana dalam 1 bulan itu? Ya, kopdar kita itu? kalau batasan-batasan itu kita sudah menentukan waktu, tempat. Kalaunya misalnya ada kawan-kawan yang ada kerepotan, tidak jadi masalah tidak kopdar dalam setiap minggunya. Karena kita kan yang utama adalah keluarga, pekerjaan. Kalaunya dua itu tidak mendukung, tidak kopdar pun nggak jadi masalah kan gitu. Setuju. Keluarga yang pertama, Om, ya. 2, Kerjaan. 3, klub. Oke. Nah, itulah kopdar. Terus ini, Om, biasanya kalau TKC itu kopdarnya di mana, ada tempat khusus kah? Atau tiap minggu itu beda-beda tempatnya, Om? Kalau tempat kopdar tuh sebenarnya kita sepakati dari awal. Karena kan kalau kita tempat tuh kan menggunakan fasilitas umum. Ada juga di rumah teman, ada juga yang kayak di model di kafe. Jadi untuk tempat tuh kayaknya tentatif aja. Kita sepakati di mana. Tapi untuk TKCI Banjarbaru saat ini
kita bisa kopdar setiap minggunya itu di halaman parkir Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru. Berarti nggak menentu ya, cuman ini kita lagi lebih sering di Museum Banjarbaru Om ya. Nah, sebelumnya kita juga ada main spot aktif di Bundaran Besar Banjarbaru, itu Simpang 4 tuh kita sebelumnya di situ. Berarti misalkan ada orang nih yang pengen gabung misalkan Om, Yeah. itu gimana tuh kontaknya? Kita harus nunggu malam Sabtu dulu kah atau ada nomor yang bisa dihubungi kan misalkan kayak gitu tuh biar enak ngobrolnya gitu. Orang baru nih misalkan saya nih mau gabung nih, kemana nih saya nih? Kalau misalnya ini kawan-kawan yang pengalaman yang sebelumnya ya. Jadi kawan-kawan tuh gabung di TKCI Banjarbaru itu karena mereka sebelumnya melihat di sosmed. Sosial Karena media. kita ada 3 alamat di sosmed, yaitu Facebook TKCI Banjarbaru, Instagram di TKCI Banjarbaru, dan TikTok TKCI Banjarbaru. Mantap. Banyak punya media sosial berarti ya. Ya, alhamdulillah berkat Oke. kawan-kawan semua yang mendukung, kita bisa beberapa untuk merilis aktivitas kita setiap kegiatan. Oke, nah berarti buat teman-teman yang pengen gabung ke TKCI bisa di DM melalui Instagram berarti Om ya, TikTok, atau langsung aja datang ke Kopdaran Om ya. Bisa. Tapi ya kalau misalkan datang ke Kopdaran itu karena sifatnya tempatnya berubah-ubah Om ya, jadi takutnya nggak nemu gitu. Misalkan malam Sabtu ini di depan museum nih. Nah, malam Sabtu depannya nanti belum tahu kan Om ya, di depan museum lagi atau di tempat yang lain. Jadi Ya. lebih baik hubungi di media sosial aja dulu berarti Om ya. Untuk jadwal itu sebenarnya udah dikelola oleh BPH dan admin kita sudah mengupload sebelum Kopdar 2 hari itu kita sudah ada informasi bahwa Kopdar di mana, terus agendanya apa, itu sudah diinformasikan oleh admin untuk kegiatan Kopdar 2 hari ke depan. Nah, selain itu mungkin kan ada teman-teman nih bingung nih, Kopdar itu ngapain aja gitu. Ya kalau Kopdar sama juga anak-anak komunitasnya berawal dari status sosial yang berbeda, di aktivitas yang berbeda juga kan. Nah, di sana kita untuk Kopdar sendiri pertama ada agenda, itu yang sudah ditentukan oleh pihak BPH. Yang berikutnya yang namanya Kopdar, saya jelaskan dari awal tadi, bertemu, bertatap muka. Nah, di situ kita bisa silaturahmi, sharing-sharing tentang mobil, sharing-sharing tentang kegiatan-kegiatan TKCI Senusantara, dan pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang sebelumnya belum diinformasikan ke kita-kita semua. Jadi lumayan ini juga nih, lumayan seru juga berarti kalau misalkan Kopdar. Jadi Yang terseru, Mas, ada apa yang tuh? terseru itu adalah pada saat kita kumpul, kita saling ejek. Maksudnya saling ejek gini, ya kita melihat di situ ada kawan-kawan, bener nggak dia serius? Bener nggak dia istilahnya konten ke kita? Ada juga yang baperan. Nah, dari situlah kita melihat untuk baper tuh kita kesampingkan dulu. Karena di sini adalah satu komunitas yang mana kita berkumpul di sini untuk mencari saudara dan hati senang. Ya kalau misalkan baper nanti aja dulu ya. Nanti aja dulu. Berarti. Kalau baper nanti aja dulu. Nanti Oke. Iya. bawa ke rumah aja bapernya, bobo yang cantik gitu. Karena kan ya kembali tadi juga Om ya, kita udah lelah kerja 1 minggu. Ya minimal ada waktu 1 hari lah buat me time gitu. Me time. Boleh. Nah me time-nya tuh berarti Kopdar ya kan. Biasanya ada nggak yang sulit gitu Kopdar? Nah jadi ada tips and triknya nggak buat Jadi buat ada sih anggota? beberapa kawan yang sifatnya tertutup sensi mau kumpul sama kita karena misalnya ada, boleh dikatakan masih ada miss dengan keluarga, miss dengan pekerjaan, lalu mereka mau datang ke Kopdar itu rasa berat. Nah, untuk tips-tipsnya ya kita setiap minggu kita buka apa sih maunya Kopdar tuh, maunya di mana, mau apa, kita tawarkan dulu sebelumnya sama kawan-kawan. Nah, alhamdulillah untuk TKCI Banjarbaru sendiri kita sudah menentukan tempat dan sudah mengatur agenda-agenda untuk Kopdar. Ya alhamdulillah member-member TKCI Banjarbaru terutama admin sudah menginformasikan sebelumnya. Jadi tidak ada tips khusus karena kita datang di sini adalah untuk sama-sama satu hobi. Berarti nggak, ya kembali lagi Om ya, kayak yang pertama tadi karena ada keluarga kan ya, Ya, keluarga, betul. pekerjaan, klub. Nah jadi ya mungkin kalau misalkan lagi pengen Kopdar ya Kopdar aja Om ya. Kalau misalkan memang nggak bisa Kopdar ya nggak apa-apa. Ya dianggap absen dan Dianggap absen. Tapi ya itulah namanya juga orang Om ya. Jadi dalam 1 minggu tuh pasti Pasti ada masalah. Iya.
benar. Dan kita tidak ada sanksi di TKCI Banjarbaru ini tuh, tidak kopdar, misalnya tidak datang dalam 1 bulan tuh 3 kali dia nggak datang, jadi tidak ada sanksi. Cuman kita dari pihak BPH, beberapa kawan-kawan yang lain selalu ambil tindakan, mereka persuasif. Apa sih kok nggak datang kopdar? Kenapa sih kok lambat datang? Datangnya tengah malam pada saat mau bubar datang. Nah itu adalah ada tugas sendiri untuk BPH untuk bisa merangkul mereka. Jadi biar tahu permasalahannya apa gitu. Terus pesan dan kesannya Om apabila mengikuti kopdar? Kalau kesan, ya kesan senang hati. Senang. Senang hati. Artinya kita bisa bertatap muka dengan suasana yang kekeluargaan. Bisa sharing, bisa memberikan informasi ke kita. Ya, itu kesannya senang aja. Misalkan nih, kan kadang tuh orang-orang tuh kalau pengen gabung klub kayak gitu kadang ada yang minder. Minder ini dalam artian mungkin mobilnya kurang bagus kah? Ya mungkin kurang bagus dari versi mereka lah atau kayak gimana, takut. Kalau di TKC ini kayak gitu nggak sih Om? Kalaunya misalnya Harus dia mobilnya mau bagus gabung nih kah? ya, mau gabung dengan membawa kondisi mobil yang katakan standar nih ya, standar mereka belum tahu modifikasi ini harus gimana, harus seperti apa gitu. Ya kita welcome aja, nanti kita ajak mereka ke kopdar, nanti kita arahkan, oh mobil sampean ini maunya seperti apa, Oh iya mantap. atau mau seperti apa gitu, maukah warna mobilnya kah, atau main-main di kaki-kaki atau di audio. Nanti kan kawan-kawan kan semuanya sudah punya ini, masing-masing unitnya sudah istilahnya tuh identitas Sudah, masing-masing nih. ya. Seperti punya 002 tuh dia senangnya di Alto. Untuk 003 TKCI Banjarbaru beliau senangnya ceper ya kan. Oh iya. Yang elegan. Nah, Dan ada juga yang main audio. berarti kalau misalkan mobil standar misalkan jadi dibuang aja Om ya rasa mindernya. Kita di sini artinya nggak apa-apa gitu mobil apapun ya Om ya. Tapi kebanyakan yang datang dengan mobil standar mau gabung di komunitas di TKCI Banjarbaru, setelah beberapa bulan pasti berubah. Karena racun. Nah itulah, karena banyak racunnya di sini. Semakin sering kopdar Semakin berarti. sering kopdar, ada aja perubahan, ada improve mereka untuk melakukan perbaikan. Bener. Jadi main banyak lah informasi di TKC ini yang bisa diambil berarti Om ya. Ya. Jadi misalkan Betul. yang awalnya niatnya mungkin pengen nambah keluarga lah. Jadi kita bisa Nambah teman. Jadi pengalaman saya juga gini Om, setelah ikut TKC ini kita jadi lebih tahu mana bengkel-bengkel, juga lebih enak lah dalam ngerawat karena banyak yang lebih tahu di Kijang. Seperti Om kan juga udah lama main Kijang. Udah berapa lama Om main Kijang Omnya? Saya main Kijang ini sejak tahun 2010. Jadi sebelumnya tuh saya punya Kijang Grand tahun 96. Setelah itu kita upgrade ke Absol di 2002. Wah, Kijang lagi berarti Om ya? Ya, Kijang. Udah 2 kali. Berarti mobil pertamanya Kijang Om? Kalau mobil pertama saya pakai ini, merah Suzuki. Oh, Suzuki. Tahun 2005. Kalau mobil kedua Kijang, Mobil kedua ketiga Kijang. Dan sampai sekarang tetap Kijang. Kijang punya Om kan ada 2 nih. Yang pertama Kijang Grand gitu. Ya. Terus upgrade lagi nih ke Kijang Kapsul. Nah, kenapa jadi memilih Kijang lagi tuh Om? Ya, Kijang kalau bicara tentang Toyota Kijang, itu kalau menurut saya sih sangat familiar. Jadi penyediaan suku cadangnya pun mudah didapat. Iya sih benar. Dan kalau kita mau mengupgrade itu, kalau menurut saya universal. Mobil apa aja bisa masuk di situ. Contoh aja nih, contoh kita main di pelek dari Eropa, Nah, kita bisa masuk di Kijang. Padahal tuh buat 4, di setting buat 5. Nah, itu salah satunya. Iya. Spare part-nya lebih ini juga Om ya. Spare part-nya lebih murah dibanding murah. yang lain. Tapi bener sih, kalau misalkan Kijang nih, kalau misalkan kita ke bengkel itu ditanyain tuh mau yang ori apa yang KW gitu. Kalau mobil yang lain, waduh. Dan kalau bicara bengkel, mereka kalau mengerjakan Toyota Kijang, ini tuh yang tahun 2020 ke bawah ya, itu mereka sudah tahu gitu. Oh ini. Nah beda dengan kalaunya sekarang kan untuk Kijang yang varian 2020 ke atas itu kan lebih ini ya. Jadi untuk Kijang yang di bawah tahun 2020 nih, kalau kita masuk ke bengkel, mereka udah tahu penyakitnya ini. Iya bener sih bro. Terakhir nih Om, buat teman-teman yang
pengen gabung tuh, itu aja sih nilai plusnya lah kira-kira dari TKCI Banjarbaru. Kalau ada masyarakat nih, khususnya Banjarbaru dan sekitarnya yang mempunyai kijang ya. Jadi kalau dia mau gabung ya bisa lihat di media sosial dulu. Facebook, di Instagram, TikTok, dan di YouTube. Jadi intinya kalau misalkan gabung hubungin via media sosial aja berarti Om ya. Atau bisa langsung di kontak person yang sudah person. tersedia di media sosial tersebut. Oke, mungkin sekian dulu bro pembahasan tentang seputar TKCI Banjarbaru lah. Dan bagaimana cara bergabung, apa itu kopdar, segala macam, apa kegiatan kopdar, ya seperti inilah kegiatannya bro. Nah mungkin nanti next kita bakalan ngebahas apa lagi ya. Kalian kalau misalkan ada masukan bisa aja nanti tulis di kolom komentar bro ya. Nah tapi jangan lupa juga subscribe channel YouTube TKCI Banjarbaru. Oke, terima kasih Om. Terima kasih bro. Siap.